Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Syifa Zahra Malasnya ya, dengan NIM 540121038. Hari ini akan menjelaskan materi mengenai structural break atau kerusakan istirahat pada data time series. Oke, kita next. Nah, pertama kita harus tahu dulu apa pengertian dari structural break, di mana structural break ini merupakan momen terjadi perubahan secara tiba-tiba pada satu titik waktu dalam data time series akibat adanya perubahan rata-rata atau parameter lain yang menyebabkan forecasting atau perkiraan data ini menjadi tidak akurat. Nah, ada juga kasus structural change, di mana structural change ini terjadi secara tiba-tiba juga yang disebabkan karena adanya perubahan di luar model data yang dapat mempengaruhi hubungan atau variabel dalam model. Oke, kita next. Nah, kenapa sih kita harus melihat dari structural break dalam data ini? Nah, ini tuh berfungsi untuk menampilkan model yang tepat untuk menganalisis data secara lebih efektif. Nah, kita juga dapat memperoleh hasil yang lebih valid dan reliable, kemudian memahami bagaimana faktor eksternal dapat mempengaruhi variabel, dan yang terakhir ada membantu memahami dinamika jangka panjang dalam data. Nah, kemudian kapan kita harus menggunakan structural break ini? Yang pertama, jika terjadi tidak stabilan ekonomi. Yang kedua, perubahan kebijakan. Ketiga, adanya faktor eksternal lain yang mempengaruhi dari variabel. Oke, next. Nah, bagaimana sih caranya kita melihat structural break ini? Aku bagi menjadi 4 poin. Mana yang pertama itu kita bisa melihat dari visualisasi plot data variabel dependen dan independennya. Kemudian kita juga bisa melihat dari hasil out of sample forecast data yang buruk, atau jadi nilai dari hasil perkiraan di luar datanya ini buruk. Yang ketiga, adanya dukungan teori dalam data yang mempengaruhi adanya perubahan juga dalam hubungan yang dimodelkan. Model data yang kita gunakan ini kan berhubungan dengan teori yang ada. Nah, jadi jika teori berubah, maka terjadi perubahan juga dalam hubungan kita yang modelkan. Dan terakhir, adanya perubahan kebijakan. Structural break case atau structural break yang bisa terjadi dalam data kita ini ada 3 macam. Yang pertama, structural break dalam intercept, di mana hasil dari structural breaknya seperti ini. Kemudian ada structural break dalam trend, hasilnya seperti ini, agak naik dan lebih ada fluktuasi dibandingkan intercept. Dan yang kemudian ada gabungannya, yaitu structural break dalam intercept dan trend. Nah, ini hasilnya ada fluktuasi yang besar, yang lebih besar, dan ada beberapa kali naik turun dalam model datanya. Oke, kita next. Nah, bagaimana sih kita untuk mengetahui adanya structural break dalam data ini? Kan kita menggunakan structural break testnya. Nah, itu ada 3 macam. Yang pertama, Chow test. Chow test ini itu adalah tes pertama yang dilakukan untuk pengujian dasar dari structural break, yang menetapkan jika parameternya konstan, maka perkiraan di luar sampelnya juga tidak bias. Nah, untuk tesnya ini bisa ada 2 macam, teman-teman bisa pilih salah satunya. Ada Kusum dan Kusum test. Itu untuk menguji stabilitas untuk deteksi parameter jangka pendek dan panjang dengan mengukur stabilitas koefisien dan menentukan keberadaan structural break dalam model yang dianalisis. Nah, yang kedua ada biparent test, itu untuk mengidentifikasi jumlah dan lokasi perubahan struktural dalam hubungan antar variabelnya, sehingga dapat dipastikan model yang digunakan ini itu tetap akurat meskipun terjadi perubahan dalam pola data. Kita next. Nah, untuk step by step dari mengidentifikasi structural break dan melakukan structural break test ini ada 4 macam. Yang pertama ada mendeteksi grafik dulu. Nah, jadi kita harus melihat dari plot atau grafik kita, nah apakah di situ adanya structural break atau yang tadi fluktuasi sangat besar, atau ada pola yang cukup berulang gitu. Yang kedua, melakukan perhitungan breakpoint atau structural breakpoint, dimana kita mencari structural breakpointnya dan mengetahui kerusakan data kita itu ada di mana dan kapan terjadi kerusakannya. Yang ketiga itu Chow test untuk menguji atau pengujian dasar dari structural breaknya. Dan yang terakhir melakukan breakpoint test atau menggunakan Kusum test, Kusum test, dan biparent test. Untuk aplikasi dari penggunaan structural break ini dapat digunakan biasanya digunakan dalam analisis ekonomi, di mana untuk menganalisis pasar modal dan efisiensi pasar. Nah, bisa juga untuk menganalisis bagaimana krisis ekonomi, pengaruh global, dan adanya perubahan kebijakan sehingga mempengaruhi dari pola-pola atau grafik dalam datanya itu sendiri.
Nah, yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan dari structural break ini. Nah, kelebihannya itu dapat meningkatkan akurasi model karena dia menghilangkan kerusakan dalam model. Nah, dapat juga mengidentifikasi perubahan pada titik-titik tertentu di grafik data. Yang ketiga, membantu merumuskan kebijakan, teori, ataupun strategi baru yang lebih efektif. Dan keempat, adanya memberikan gambaran mengenai perubahan dalam data. Nah, untuk kekurangannya sendiri itu adanya kompleksitas dalam model. Nah, jadi kalau misalnya terjadi structural break, teman-teman harus menambahkan entah itu entah itu periode. Nah, jadi bisa menyebabkan kompleks dalam model yang akan kita uji. Dan yang kedua ada risiko overfitting atau model ini sesuai tetapi dia memberikan kinerjanya yang buruk pada identifikasi data barunya gitu. Dan yang terakhir, terkadang sulit untuk mengidentifikasi titik kerusakan ada di mana berdasarkan yang kita lihat dari plot atau grafiknya. Oke, mungkin itu sekian materi sedikit mengenai structural break. Selanjutnya kita akan melakukan demo di aplikasi RStudio. Tadi aku udah menjelaskan sedikit materi tentang structural break. Nah, sekarang kita akan melakukan demo untuk menguji apakah data kita punya structural break atau enggak di aplikasi RStudio. Nah, ini teman-teman pertama-tama harus mendownload semua dari package ini ya teman-teman. Teman-teman bisa klik library atau teman-teman bisa langsung install di sini, diketik dan langsung diinstal aja. Nah, jangan lupa setelah diinstal teman-teman harus pastiin semua ini sudah tercentang ya teman-teman. Ini udah kecentang juga. Terus yang T-series, nah ini udah kecentang juga, karena kalau misalnya gak kecentang nanti bisa jadi bakal ada kerusakan atau di sini nggak bakal mau mengeluarkan hasilnya ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman jangan lupa pastiin untuk dicentang dulu. Nah, setelah itu teman-teman kita langsung mulai ke input data, bisa di sini aja atau bisa ke file dari import dataset ini. Nah, teman-teman penting harus tahu data yang teman-teman gunakan ini tuh ada disimpan di mana ya teman-teman. Oke, kalau udah kita tunggu dulu datanya sampai muncul di sini. Nah, kalau udah muncul seperti ini berarti datanya udah bisa dipakai ya teman-teman. Dan jangan lupa di rename dengan yang mudah-mudah dulu karena nanti nama di sini akan mempengaruhi di teman-teman memasukkan formula-formulanya di sini. Nah, ini bisa klik data, namanya aku rename jadi data, atau teman-teman bisa masukin codingnya juga manual seperti ini ya teman-teman. Nah, ini langsung diimpor aja. Nah, oke. Nah, ini karena aku udah memulai add scriptnya dulu ya teman-teman, untuk mengetikkan coding-codingnya. Teman-teman bisa mulai aja ke sini, terus new file, terus add script yang di atas ini. Nah, nanti bakal munculnya sama seperti ini. Buat teman-teman ketik coding-codingnya. Nah, kemudian kita akan menghilangkan tahunan dari data. Nah, karena aku juga udah coba-coba kalau misalnya nggak menghilangkan dari tahun dalam data ini, nanti di bawahnya ini bakal tidak teridentifikasi karena data dari waktu date-nya ini tuh terhitung juga sebagai variabel. Nah, jadi nggak bisa, maka harus kita hilangkan dulu tahun dalam datanya ini. Nah, teman-teman bisa ketik aja formulanya itu data dalam kurung siku aja -1, maksudnya -1 ini tuh untuk menghilangkan dari date 1 ini, karena kan date 1 ini tuh di pertama ya teman-teman, kolom pertama, jadi di -1. Nah, terus jangan lupa di rename juga. Nah, aku ganti rename ini menjadi TS data atau time series data. Kemudian kita blok semua dan kita run. Setelah itu kita akan bukan men-set waktu tapi lebih ke men-set dari variabel baru, karena kan tadi waktunya tahunnya udah kita hilangkan. Nah, jadi akan kita men-set data yang ada ini tuh ke dalam objek yang baru. Nah, ini rumusnya masukin TS, terus nama yang di rename tadi TS data, dan start mulainya itu dari tahun berapa, karena aku 2020 maka 2020. Untuk frekuensinya kalau misalnya teman-teman datanya ini dalam setahun berarti frekuensinya 1, kalau misalnya kuartal 4, kalau misalnya 12 itu untuk model bulanan, dan aku karena menggunakan harian dalam 2020 jadi aku pakai 365. Nah, setelah itu di blok dan di run. Nah, setelah itu kita akan melihat plot dari datanya ini teman-teman, untuk mencek apakah ada structural break atau enggak sih dalam model grafik data yang kita punya ini. Nah, rumusnya bisa masukin plot titik TS atau time series, terus masukin nama yang tadi udah di rename ini, di blok aja, terus di run. Nah, ini kita zoom dulu. Ini bisa kita lihat ya teman-teman, kalau misalnya di sini tuh ada
fluktuasi yang sangat besar. Nah kan dimana pengertian dari structural break itu kan perubahan secara tiba-tiba. Nah mungkin bisa dibilang juga ada jomplang atau perubahan yang sangat tiba-tiba banget dan fluktuasinya tajam. Nah jadi bisa kita lihat di sini bahwa dari 1 Januari ke bulan Februari ini tuh ada naiknya tinggi banget ya teman-teman. Nah ini ada fluktuasi yang sangat tinggi. Nah jadi bisa jadi structural breakpointnya itu ada di sini. Nah setelah kita melihat grafiknya, kita perlu menghitung dari structural breakpoint itu sendiri. Nah kita perlu membuat modelnya. Nah dimana ini teman-teman buka package-nya, di sini itu struct change ini untuk jadi acuan untuk kita masukin formulanya. Tapi kalau misalnya mau langsung masukin dari formula ini juga nggak apa-apa. Nah ini kita ketik fstat dan kita scroll, di sini ada cara penulisan dan pengetikan dari formulanya teman-teman, udah dikasih panduannya. Jadi teman-teman bisa ikutin aja fstatnya, jangan lupa huruf besar, terus masukin ini variabel yang tadi teman-teman rename, dan ini satu ini maksudnya karena aku memiliki satu variabel, nah jadi namanya ini satu ditulisnya. Nah terus ini aku rename menjadi fs course atau fstat dari course-nya ini. Nah kemudian setelah itu kita blok dan run dulu. Nah setelah itu kita akan melakukan SCTS ini teman-teman. SCTS ini itu atau bisa disebut structural change dari datanya. Jadi nanti kita bisa melihat dari nilai p-value-nya apakah ada structural breakpoint atau enggak, karena kan tadi grafik tuh masih bisa jadi ada kesalahan di dalam kita melihat grafiknya, atau misalnya mungkin grafiknya nggak sesuai. Nah jadi ini kita melakukan secara formalnya gitu, bisa dibilang gitu. Nah structural change terus masukin dari variabel yang tadi udah di rename. Nah ini hasil muncul teman-teman untuk sub f dari tesnya. Nah ini tuh dimana kalau misalnya nilai p-value nya lebih kecil daripada ini atau 5% taraf signifikan, berarti dia menerima H0 atau nggak ada structural breakpoint. Nah tapi kalau kita bisa lihat ya teman-teman, nilai sub f ini tuh besar banget, 168,64, berarti dia lebih dari 0,05 atau 5% taraf signifikannya. Berarti disimpulkan bahwa di data yang aku gunakan ini tuh menerima H1 atau ada structural breakpointnya. Nah kemudian kan kita udah tahu nih kalau misalnya ada structural breakpointnya. Nah kita bisa cari tahu dia kerusakan itu ada di mana dengan cara teman-teman bisa mengetikkan dari formula breakpoints ini. Nah tetapi jangan pakai nilai f course ini ya teman-teman, menggunakan yang course dari data awalnya terus variabelnya 1. Nah karena kalau pakai fs course nanti nilainya itu nggak reliable dan dia nggak bisa memberikan hasil dari yang komen kita mau gitu. Terus jangan lupa diganti namanya, di rename, aku ganti bp course 1, dimana bp ini maksudnya itu breakpoint course 1. Nah terus jangan lupa ditulis summary. Nah terus kita blok dan kita run semuanya. Nah ini muncul ya teman-teman, dimana di sini diberitahu bahwa ada breakpoint di nomor-nomor ini aja. Nah ini ada di nomor 264, 71, 125, 198, 310 dalam data kita. Mungkin aku tampilin lagi ya plotnya. Nah ini kan di sini tuh ada tanggal-tanggal ya teman-teman, karena kan aku datanya 365 hari dalam tahun 2020. Nah jadi ini dikasih tahu di 2020 tanggal segini dia ada struktural breakpointnya, ada kerusakan dalam datanya di tanggal-tanggal ini. Ini bisa kita lihat teman-teman, kan ini tanggal 64, 71 kita bisa lihat di datanya itu harusnya hilang ya teman-teman, tapi nggak tahu di aku ininya nggak hilang. Untuk datanya harusnya di sini tuh nggak ada sih teman-teman. Mungkin bisa melihat tanggal-tanggalnya dari Excel data teman-teman, karena situ kan ada nomor dan bisa lihat tanggal berapanya gitu. Nah kalau aku lihat di sini 64 berarti mulai dari 4 Maret di sekitar sini mungkin ya, 4 Maret di sini tuh mulai ada struktural breakpointnya mulai dari 4 Maret. Kemudian juga ada di 71, 11 Maret di pertengahan sini, terus ada di 125 itu 4 Mei di tengah-tengah sini. Nah ini bisa dilihat semua ya teman-teman. Nah setelah kita tahu kerusakan
plotnya di mana aja. Nah, kita bakal membuat dari plot struktural break ini kan, karena ini masih belum tahu ya ada potongan-potongan struktural break ini mana aja, karena kita baru tahu tanggal-tanggal rusaknya di mana. Jadi kita akan membuat garis-garis yang kita bisa tahu breakpoint itu ada di mana ajanya gitu. Nah, ini teman-teman bisa masukin komennya confine dalam kurung dari yang breakpoint tadi yang pertama, dan jangan lupa namanya ini di rename juga. Aku namanya jadi BP course 2, bikin line untuk BP course 1, dan masukin line juga untuk BP course 2 nya ini. Nah, terus langsung di blok dan di run aja semuanya. Nah, ini bisa kita lihat ya di sini teman-teman, kalau misalnya ini mulai struktural breakpointnya tuh dari sini. Nah, ini maksud dari garis merah ini tuh menandakan awal mula struktural breakpointnya itu kapan, dan mulai menurunnya itu fluktuasinya itu di bagian sini, kemudian ini mulai naik lagi dan ini mulai menurun lagi gitu. Oke, karena kita udah tahu juga plot dari struktural breaknya itu di mana. Nah, selanjutnya kita akan memulai struktural breakpoint test ini. Nah, seperti aku bilang di materi sebelumnya, bisa melalui kusum test atau by parent test ya teman-teman. Tapi di sini aku menggunakan kusum test, di mana bisa cari di package-nya ini, terus cari FP dari package structural change dan EFP. Nah, EFP itu apa sih? Nah, EFP ini merupakan empirical fluctuation process. Jadi nanti kita tuh bisa melihat spesifikasi metode dari kusum sama OLS kusumnya ini gitu ya teman-teman. Jadi nanti kita bisa memunculkan dari grafik kusum tesnya, apakah dia tuh benar-benar parameternya stabil atau misalnya dia tuh cocok untuk model yang kita gunakan. Nah, ini kemudian teman-teman bisa ikutin aja formulanya, masukin EFP, ini masukin dari yang awal juga course 1, dan type-nya ini tuh OLS kusum. Nah, jangan lupa di rename jadi BP course 3. Nah, kemudian setelah itu kita mau lihat dari plot kusum tes ini, bisa masukin plot dan dalam kurung BP course 3. Nah, ini bisa kita lihat ya teman-teman dari sini, kalau misalnya data kita tuh sangat amat ada fluktuasi yang sangat besar itu, dimana kalau misalnya datanya ini melebihi dari upper dan lowernya ini, upper lower limitnya itu tuh berarti datanya itu memiliki kerusakan struktural. Nah, jadi parameternya itu nggak stabil, terus ada juga perubahan dalam parameternya. Nah, kemudian ada struktural break ini bisa disebabkan karena entah itu autokorelasi atau heteroskedastisitas, atau adanya perubahan secara tiba-tiba baik dari kebijakan parameter sehingga data grafiknya ini tuh rusak ya teman-teman. Nah, berarti bisa kita simpulkan dari kusum tes ini bahwa data yang kita gunakan itu memiliki struktural breaknya teman-teman. Yang demonstrasi dari mengetahui, memodelkan, dan bagaimana cara kita melihat adanya struktural break test dan struktural breakpoint test dalam data yang kita gunakan. Juga bakal cantumin link-link yang aku gunakan, bagaimana aku bisa membuat semua komen ini. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang merasa bingung, teman-teman juga boleh langsung lihat ke link yang aku masukin di description box. Nah, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.